يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah musholah as-sabiq yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Azza wa Jalla berhak untuk mendapat segala pujian. Pada hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita masih di hadis Ats-Tsamin, yaitu hadis yang ke-8, hadis dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu, aku diperintahkan untuk atau agar memerangi manusia sampai mereka semuanya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, kemudian manusia tersebut mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan az-zakat, fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan semuanya, yakni bersahadat, mengucapkan dua kalimat syahadatain, kemudian mendirikan salat dan juga membayar zakat, terjagalah dariku dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, yakni harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak yang ada di dalam Islam. Boleh ditumpahkan dan boleh dirampas hartanya dengan hak yang ada di dalam Islam. Wa hisabuhum, adapun hisab mereka ada pada Allah Azza wa Jal. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam Sahih mereka berdua. Baik, pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan poin yang kedua di sini, yaitu ketika kita membacakan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Sudah kita terangkan, yakni diantaranya kisah antara Umar bin Khattab bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang ketiga di sini diterangkan, wa yustatsna min umumi muqatalatin nasi hatta al-ityani bima zakara fil hadithi ahlul kitab idza dafa'ul jizyata lidilalatil qur'ani wa ghairuhum idza dafa'aha lidilalatis sunnati ala dzalika kama fi hadithi Buraidata Ibni Husayb At-Tawil fi Sahihi Muslimin wa awwaluhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu fi khasiyatihi bitaqwallahi
wa man ma'ahu minal muslimina khairan al-hadis. Baik, dibaca terjemahnya. Keumuman memerangi manusia hingga melakukan perkara yang disebut oleh hadis ini dikecualikan atas ahli kitab. Jika mereka membayar jizyah upeti berdasarkan dalil Al-Quran, demikian pula selain ahli kitab jika membayar jizyah atau upeti berdasarkan dalil dari As-Sunnah sebagaimana disebutkan dalam hadis Buraidah bin Husayb yang panjang dalam Sahih Muslim 1731, dan awalnya disebutkan Rasulullah SAW jika menunjuk seorang panglima pasukan besar atau kecil, beliau mewasiatkan untuk pribadinya agar bertakwa dan mewasiatkan kepada pasukannya dengan kebaikan. Al-Hadis. Iya, Thayyib. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dikecualikan dari keumuman hadis ini, yaitu di hadis Ibnu Umar ketika seseorang tidak bersyahadat atau dia tidak melaksanakan sholat atau dia tidak mau membayar zakat, maka boleh ditumpahkan darahnya atau diperangi. Dikecualikan dari hadis ini adalah ahlul kitab yang mereka membayar jizyah, yaitu upeti. Ahlul kitab ketika mereka hidup di kekuasaan kaum muslimin, di dalam pemerintahan kaum muslimin, maka wajib bagi mereka untuk membayar jizyah upeti. Ketika mereka membayar jizyah, maka terjagalah hak-hak mereka yang ada di dalam Islam, seperti hartanya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dirampas, darahnya atau nyawanya tidak boleh ditumpahkan, serta kehormatannya tidak boleh diganggu selama mereka menepati janji tersebut, yaitu membayar jizyah. Dalam hadis ini dikecualikan ahlul kitab. Kenapa ahlul kitab tidak diperangi di sini? Walaupun mereka tidak bersyahadat, tidak mendirikan sholat jelas, dan tidak membayar zakat. Dikecualikan ahlul kitab di sini. Kenapa? Karena mereka membayar jizyah. Harusnya kan ahlul kitab diperangi di sini. Jelas mereka tidak bersyahadat, kemudian tidak sholat dan tidak membayar zakat. Akan tetapi ketika mereka membayar jizyah, tidaklah diperangi oleh kaum muslimin selama mereka menepati janji mereka tersebut. Wa ghairuhum idza dafa'aha li dilatis sunnah ala dzalika. Sebagaimana dalam hadis Buraidah yang panjang disebutkan dalam Sahih Muslim, wasiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus yakni pasukan, beliau mewasiati kepada pemimpinnya, kepada amirnya secara khusus untuk bertakwa dirinya kepada Allah dan juga kaum muslimin yang ada bersama mereka. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis yang panjang. Ya, jadi ingin dijelaskan di sini dikecualikan dari hadis ini adalah ahlul kitab yang membayar jizyah, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, ya, kecuali mereka melanggar perjanjian atau mereka membunuh kaum muslimin yang ada di negeri tersebut, barulah nanti ditegakkan had kepada ahlul kitab tersebut. Tahu kan ahlul kitab siapa mereka? Nasrani dengan Yahudi. Mereka disebut dengan ahlul kitab. Selain mereka disebut ini musyrikin, kafir selain mereka disebut musyrikin. Ya, sebagaimana Allah pisahkan antara ahlul kitab dengan musyrikin, berbeda antara ahlul kitab dengan kaum musyrikin. Dibedakan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah. Allah katakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dengan Nasrani, dan orang kafir dari orang-orang musyrikin. Thayyib. Yang keempat, yakfi liddukhuli fil Islam asyhadatan
wa huma awwalu wajibin 'alal mukallaf wala tafatu li aqwalil mutakallimin fil i'timadi 'ala umurin ukhra kan nadhari awil qasdi ila nadhari. Qala Ibnu Daqiqil 'Aid fi syarhi hadzal hadits wa fihi dilalatun zahiratun li madhhabil muhaqqiqin wal jamahiri minas salafi wal khalafi annal insana idza taqada dinal islami i'tiqadan jaziman la taradduda fihi kafahu dzalika wala yajibu alaihi ta'allumu adillatil mutakallimina wa ma'rifatullahi biha. Taib, dibaca terjemahnya. Antum Abu Aisyah, lanjut. Cukup 2 kalimat syahadat untuk memeluk Islam. 2 kalimat syahadat merupakan kewajiban pertama bagi seorang yang mukallaf. Ya, cukup. Disebutkan di sini, jelaskan yakfi lidukhuli fil Islam, cukup seseorang itu teranggap muslim atau masuk ke dalam Islam dengan ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sejak saat itulah dia terhitung sebagai seorang muslim ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, berikrar. Ya, apa ikrarnya? Berjanji, mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat cukup, kata Syekh Abdul Muhsin, memasukkan seseorang ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, maka boleh dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa apapun yang dia mampu ketahui, maka cukup memasukkan ke dalam agama Islam. Tidak harus mengucapkan dengan bahasa Arab. Kenapa tidak harus? Kalau harus mengucapkan bahasa Arab, berarti orang bisu tidak bisa masuk ke dalam agama Islam. Karena orang bisu tidak bisa berbicara. Tapi ketika dia ingin masuk ke dalam agama Islam, bagaimana caranya? Dengan isyarat. Bahwasanya dia ingin masuk ke dalam agama Islam. Ya, si bisu ini misalkan ditekankan atau ada bukti, dia mungkin bisa, kalau dia bisa menulis maka ditulis, atau dengan cara apapun, atau dengan isyarat dia ingin masuk ke dalam agama Islam, maka sahlah keislamannya. Batinnya diserahkan kepada siapa? Allah. Sama orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah kita anggap dia, kita hitung dia sebagai seorang muslim. Batinnya diserahkan kepada Allah. Makanya wahisabuhum, hisab mereka nanti dikembalikan kepada Allah. Tidak boleh ketika ada orang yakni masuk dalam agama Islam, kita mengira-ngira, jangan-jangan hanya ingin kawin, jangan-jangan hanya ingin ini, atau jangan-jangan ingin itu. Nggak boleh. Sudah kita anggap dia sebagai seorang muslim dengan dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sudah dihitung dia sebagai seorang muslim. Walaupun nanti ke depannya dia nggak sholat, tidak membayar zakat, tetap dia seorang muslim. Tapi muslim yang fasik, muslim yang fasik karena telah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya. Kewajiban kita hanya mendakwakan, mengajak mereka untuk mengamalkan agama Islam secara sempurna. Tidak boleh kita keluarkan dia dari agama Islam kecuali dia mengadakan pembatal keislaman. Dia melakukan pembatal keislaman, baru dia bisa murtad, keluar dari agama Islam. Tentunya setelah dikasih tahu, tentunya telah dia mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah pembatal Islam. Ya, yakfi lidukhuli fil Islam asyhadatan. Cukup bagi seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, baik disaksikan atau tidak disaksikan boleh. Ya, tidak harus disaksikan. Tidak harus disaksikan, maka diperbolehkan. Ketika dia sudah mengikrarkan dirinya masuk ke dalam agama Islam, dia sebagai muslim. Ya, namun di masyarakat kita
barangkali kalau tidak ada saksi atau yang lainnya menjadi masalah, maka diperbolehkan menggunakan saksi. Ada saksinya bahwasanya dia sudah masuk ke dalam agama Islam, karena banyak maslahatnya nanti ketika dia meninggal dunia. Misalkan kalau tidak ada yang menyaksikan, tidak ada bukti baik hitam di atas putih atau yang lainnya, nanti bingung kaum muslimin ingin mengurus dia. Apalagi kalau dia nggak pernah kelihatan di masjid, tidak menampakkan syiar-syiar keislaman, jadi bingung dia ini muslim atau kafir, nggak tahu. Tapi kalau ada saksi, misalkan temannya tahu dia sudah masuk ke dalam agama Islam, maka nanti bisa diurus, misalkan yakni mayitnya, atau nanti dia berhak mendapatkan harta zakat misalkan, karena dia sebagai mu'allaf ya, karena tidak harus ada yang menyaksikan. Kita nggak tahu ada syarat harus disaksikan. Yang penting dia sudah berikrar, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu mengamalkan syariat Islam, sudah dianggap sebagai muslim. Adapun batinnya, hatinya tidak boleh diperiksa atau dikorek-korek. Ya, tidak usah kita ketika ada orang yang masuk ke dalam agama Islam beranggapan yang tidak beres, nggak usah, sudah. Jangan kita beranggapan karena ingin diselamatkan, karena ingin mendapatkan daging kurban misalkan, nggak usah dikorek-korek. Ya, sebagaimana kisahnya Usamah bin Zaid ketika membunuh seorang musyrik yang mengucapkan la ilaha illallah. Sudah diucapkan la ilaha illallah, ditebas juga kepalanya. Kenapa wahai Rasulullah? Saya menyangka dia ini yang mengucapkan kalimat tersebut karena ingin selamat saja. Karena kata Usamah bin Zaid, dia masuk mengucapkan la ilaha illallah karena dia ingin selamat, tidak ingin dibunuh. Karena itu terjadi di kancah peperangan. Usamah bin Zaid ini mengucapkan la ilaha illallah, ditebas juga kepalanya, dipenggal juga. Kenapa dipenggal? Menurut Usamah bin Zaid, dia mengucapkan hal tersebut karena ingin selamat, menyelamatkan dirinya dari hunusan pedang. Dilaporkan kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disetujui atau diingkari? Diingkari. Kata Nabi gimana? Afalla syaqaqta sodrahu atau kama qala sallallahu. Apakah engkau sudah membelah dada orang musyrik tersebut? Apakah sudah engkau belah dada orang itu? Ini diperiksa, dikorek, betul enggak masuk Islamnya karena takut. Lalu Usamah bin Zaid mengatakan, aku berharap hari itu saya baru masuk dalam agama Islam. Karena saking diomelinnya, Nabi SAW memarahi Usamah bin Zaid, saya berharap hari itu adalah hari saya baru masuk ke dalam agama Islam. Yakni kalau orang baru masuk ke dalam agama Islam diomelin, wajar enggak? Wajar. Jadi tidak boleh diperiksa isi hati orang tersebut ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun kedepannya tidak sholat, tidak membayar zakat, tidak naik haji, tidak berpuasa, tetap dia seorang muslim karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya saja dia muslim atau mukmin yang fasik. Wahuma awwalu wajibin alal mukallaf. 2 ini, kata Syekh Abdul Musin, awwalu wajib. 2 ini maksudnya apa? Nah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Awwalu wajib alal mukallaf, yang wajib pertama kali bagi setiap al-mukallaf, orang yang dibebani syariat. Maksudnya wajib untuk diketahui, kemudian wajib untuk diamalkan. Konsekuensi 2 kalimat syahadat. Lanjut terjemahnya. Tidak usah menghiraukan pendapat para ahli kalam yang mengharuskan untuk bersandar pula pada perkara-perkara lainnya, seperti melihat dan maksud untuk melihat. Ibnu Daqiq Al-Id berkata ketika menjelaskan hadis ini mengandung dalil menjelaskan mazhab para ulama muhaqqiq
dan mayoritas salaf dan khalaf bahwa seorang jika meyakini agama Islam dengan kuat tanpa ada keraguan maka sudah cukup baginya. Tidak wajib atas mempelajari dalil-dalil para ahli kalam dan mengenal Allah dengannya. Iya. Disebutkan di sini tidak usah kita menghiraukan pendapatnya al-mutakallimin, yaitu orang-orang ahlul kalam dari kalangan filsafat dan yang lainnya, yang mereka mengatakan yang wajib pertama kali bagi seorang hamba bukan syahadatain bagi mereka, tapi harus kita melihat penelitian bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, disebutkan kan nadhari awil qasdi ilan nadhar. Itu ahlul kalam, mereka yang wajib dipelajari pertama bagi seorang muslim bukan mempelajari dua kalimat syahadat, tapi penelitian bagaimana sampai ke titik yakin. Nah, seperti itulah orang-orang ahlul kalam, yaitu orang-orang filsafat. Qala Ibnu Daqiqil Id, berkata Ibnu Daqiqil Id dalam syarah hadis ini, di dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas bagi pendapatnya muhaqqiqin. Ya, muhaqqiqin itu adalah para ulama peneliti, ya, para ulama peneliti, ya, diantaranya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Abil Bar, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim, yang termasuk ulama-ulama muhaqqiqin, ya, yang meneliti pendapat-pendapat para ulama yang sebelumnya. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang tampak, yang jelas sekali bagi pendapat madhab. Madhab itu artinya adalah pendapat. Ya, kalau kita dengar madhab itu secara ringkasnya artinya adalah pendapat ulama ketika mereka sudah meneliti sebuah permasalahan, nanti disebut dengan madhab. Madhabnya Asy-Syafi'i demikian, pendapatnya Imam Syafi'i demikian. Itu artinya secara mudah ringkas, madhab artinya adalah pendapat. Atau bisa juga madhab diartikan dengan kumpulan-kumpulan ijtihadnya ulama tersebut. Kumpulan-kumpulan ijtihad ulama tersebut. Ulama fulan, siapakah? Ini madhabnya seperti ini. Ya, madhab muhaqqiqin wal jamahir minas salaf, dan jumhur mayoritas para salaf, wal khalaf, dan juga khalaf, yaitu khalaf adalah orang-orang diantaranya al-mutaakhirin, orang-orang belakangan, disebut juga dengan khalaf. Juga disebut khalaf orang-orang yang tidak menisbatkan kepada madhab salaf, juga bisa disebut dengan khalaf. Khalaf itu kan artinya yang baru. Salaf itu yang terdahulu, kalau khalaf yang yang baru. Itu disebut dengan khalaf. Annal insan idza taqada dinal Islam. Apa pendapat mereka ini? Mereka mengatakan bahwasanya manusia, seorang muslim, apabila dia sudah meyakinkan agama Islam, berakidah dengan agama Islam, i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang jazim. Apa jazim? Kokoh, kuat, itu jazim. Seorang muslim apabila sudah meyakini agama Islam, i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang kuat, yang kokoh, tidak ada keraguan di dalam agama tersebut, maka cukup bagi dia dianggap sebagai seorang muslim. Cukup sudah baginya. Tidak usah lagi mempelajari hikayat-hikayat orang-orang filsafat yang mereka ingin membuktikan keberadaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal-akal dan ro'yu mereka yang fasad, yang rusak. Itu orang-orang filsafat. Yang kelima, baca lagi artinya. Peran atas orang yang menolak zakat dilakukan jika dia menolak dan melawan dengan orang, adapun jika tidak melawan maka zakat diambil dengan paksa darinya. Ini dia tugas amil zakat dan pemerintah. Memerangi orang yang nggak mau bayar zakat itu terjadi ketika mereka di situ? Ketika mereka menolak bayar zakat, sudah ditagih sama amil zakat, kemudian dia menolak, nggak mau. Ya, dia apa? Dia tidak mau
berkeras tidak mengingin memberikan harta zakatnya, baru boleh diperangi. Ketika ditagih dia tidak mau, bahkan melawan, ya menolak, maka nanti boleh diperangi. Siapa nanti yang memeranginya? Ulil amri, pemerintah kaum muslimin. Makanya amil zakat itu kan backingannya, atau backingan enggak? Apa di sini bilang backingan ya? Backing, pelindungnya. Amil zakat pelindungnya adalah yang memayungi mereka adalah pemerintah. Agar kalau ada kasus demikian, turun siapa? Pasukan pemerintah. Berbeda dengan amil-amil zakat bayangan yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, ketika ditolak, gak mau bayar, sudah pulang. Tidak berani berbuat lebih dari itu. Kalau dia berbuat lebih dari itu, terjadi ya keributan antar dia saja berdua. Ketika melapor ke pihak yang berwajib pada pemerintah, dilayani atau tidak oleh pemerintahnya, karena dia nggak mau bayar zakat nih, dilayani nggak sama pemerintah? Enggak, kecuali backingannya adalah pemerintah yang melindungi. Maka ini amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh ulil amri secara resmi, dan dia bekerja di situ dan berhak kalau tidak digaji oleh pemerintah mendapatkan harta zakat. Dia berhak mendapatkan harta zakat karena dia amil. Amil itu bekerja, mengurusi, mengayomi zakatnya kaum muslimin, baik dari mensensus, dari keliling dia dari rumah ke rumah, kemudian mendata, mengumpulkan harta tersebut ketika diterima kepada baitul mal. Dia bekerja. Nah, diperangi ketika orang itu imtana'a, menolak untuk membayar. Wa qatala 'alaiha, maka wajib bagi pemerintah untuk memerangi orang tersebut. Kalau dia enggak menolak, tidak melawan, diambil harta zakatnya secara paksa. Kalau dia hanya menolak saja tapi tidak tidak brutal, enggak melawan, maka ambil harta zakatnya secara paksa. Maka kembali lagi, ambil ini kan dia bisa mengambil harta zakat secara paksa tentunya karena memiliki kekuatan, dan pasti orang yang diambilnya yang berhak membayar zakat itu akan memberikan atau minimal takut untuk melawan. Kenapa? Karena yang menjadi backingannya adalah pemerintah. Lain kalau amil-amil yang bayangan, tidak berani mengambil paksa. Ketika dia mengambil paksa, terjadilah keributan di lorong tersebut. Ketika ambil zakat mengambil paksa orang yang tidak ingin membayar zakat. Apaan lo? Gitu. Harta gue yang nyari, kenapa lo main ambil-ambil? Ya saya ambil zakat, mana surat resminya? Ya ada dari masjid, bukan dari masjid. Misalkan dia bilang, dari mana? Langsung dari pemerintah. Ya itu bukan ambil zakat yang asli, tapi fake atau KW. Kemudian kita lihat amil di lapangan ini, ya nggak semuanya mungkin jahil, nggak mengerti tentang hukum zakat. Banyak sekali di antara mereka yang tidak paham hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, nggak ngerti. Ditanya nisab emas berapa, kemudian zakat perkebunan, nggak ngerti, tapi menamakan dirinya sebagai amil zakat dan ngambil uang dari zakat. Walhasil mereka jahil, yaitu tidak pernah belajar dan tidak mengerti hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan zakat. Ya, sampai sebagian mereka ada yang namanya akad ya. Bukan ijab kabul ijab kabul. Ketika seseorang bayar zakatul fitri, membayar zakat fitri, ada ijab kabul doanya ya, niat orang bayar zakat fitri. Itu diantara contoh-contoh kejahilan yang ada pada mereka. Semoga Allah memaafkan kita dan mereka, memberikan hidayah kepada kita dan juga mereka. Allahumma amin.
Amma idza lam yuqatil fa inna tukhad minhu qahran. Kalau yang berhak membayar zakat itu ketika ditagih dia nggak melawan, nggak sampai pasang badan, maka hanya diambil hartanya secara paksa. Kapan diperangi? Ketika dia melawan. Ya, dia keluarkan parangnya dari kamarnya, ini baru yang akan diperangi oleh pemerintah. Pulang itu ambil zakat, lapor. Blok pulang, tidak ingin membayar zakat. Barulah pemerintah turun untuk memerangi orang yang tidak ingin membayar zakat. Berarti zakat ini merupakan hal yang sangat penting dan masuk dalam rukun Islam, bukan rukun iman. Kalau rukun Islam ada berapa, Utsman? 5 atau 6? Ada 5 apa aja dia? Dua kalimat syahadat, puasa, zakat, salat. Puasa bulan Ramadan 2 kali berarti. Haji. Kalau rukun iman ada berapa? Ada 6 rukun iman. Apa Yunan rukun iman? Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir. Beriman kepada takdir, baik yang baik atau yang buruk. Itu rukun iman yang 6. Ya, baik, kita lanjut. Baca poin yang ke-6. Qauluhu wa hisabuhum 'ala Allah. Ai anna man azharal islama wa ata bi syahadatain fa innahu yu'sam maluhu wa dammuhu. Fa in kana shadiqan zahiran wa batinan nafa'ahu dzalika 'indallahi wa in kana al-batina khilafu zahiri wa kana azharu dzalika nifaqan fa huwa min ahli darkil asfali minan nar. Baik, baca artinya untuk Abu Aisyah. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan perhitungan mereka adalah kepada Allah. Perhitungan mereka maksud di sini adalah batin mereka. Ya, orang sudah bersyahadat. Batin mereka, lanjut. Yaitu barang siapa yang menampakkan keislaman dan mengucapkan kalimat syahadat, maka harta dan darahnya terlindungi. Jika dia jujur secara lahir dan batin, maka hal itu akan bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Namun jika batinnya berbeda dengan lahirnya, maka dia seorang munafik dan termasuk penghuni neraka yang paling bawah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab mereka, maksudnya batin mereka itu diserahkan kepada Allah. Disebutkan anna man azharal Islam, seseorang yang menampakkan keislamannya. Seperti apa menampakkan keislamannya? Mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia mengaku sebagai seorang muslim, berarti dia muslim. Dia tampakkan keislamannya itu. Ya, walaupun dia tampakkan juga dengan cara sholat, dengan cara berpuasa dan haji, itu kan menampakkan arkanul Islam. Bahkan kita anggap dia sebagai seorang muslim, terjaga yakni hartanya dan juga darahnya. Anna man azharul Islam, siapa saja yang menampakkan keislaman, wa ata bi syahadatain, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa innahu, sungguh orang tersebut yu'som, dijaga, terpelihara, maluhu, hartanya nggak boleh dirampas. Hartanya tidak boleh dirampas. Ya, seorang muslim hartanya tidak boleh diambil, dirampas begitu saja, kecuali dengan hak yang ada di dalam Islam baru boleh. Ya, kalau orang kafir boleh nggak diambil hartanya? Kalau dia membayar upeti di jizya di bawah pemerintah kekuasaan kaum muslimin, tidak boleh diambil hartanya sekonyong-konyong. Ya, lain dengan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin sedang dalam perang. Ini baru boleh kita ambil, rampas hartanya, disebutnya dengan ghanimah. Disebut dengan ghanimah nanti. Harta rampasan perang itu baru boleh diambil. Ya, kalau orang muslim nggak boleh. Wadamuhu dan juga darahnya.
Tidak boleh ditumpahkan maksudnya ketika dia sudah menampakkan keislamannya. Fa in kana shadiqan zahiran wa batinan. Apabila si muslim tersebut jujur baik zahir dan juga batinnya. Dia jujur, berislam jujur zahir dan batinnya, maka bermanfaat di sisi Allah keislamannya baik di dunia dan juga di akhirat. Karena tidak setiap orang yang zahir yang menampakkan Islam batinnya selamat. Tidak setiap orang yang menampakkan zahirnya Islam batinnya selamat, karena batinnya yang mengetahui hanya Allah. Kita tetap menilai orang tersebut seorang muslim, batinnya nggak tahu. Diserahkan kepada siapa? Allah. Kalau dia jujur berislam zahir dan batinnya bermanfaat di sisi Allah di dunia dan juga di akhirat. Kemudian wa in kanal batinu khilafuz zahir, kalau batinnya menyelisihi zahirnya, zahirnya dia sholat berjamaah tapi batinnya menyembunyikan kekufuran, kebencian terhadap syariat Islam, maka wa kana azhar zalika nifaqon, maka orang tersebut tampak jelas orang-orang yang munafik ketika dia menampakkan keimanan, menampakkan keislaman atau mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi hatinya benci kepada Allah dan Rasulnya, kepada syariat Islam, maka dia adalah orang munafik i'tiqadiyah. Ini munafik keyakinan. Orang-orang munafik yang kemunafikannya itu i'tiqad, keyakinan mereka. Ini yang berbahaya. Ya, seperti Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia, siapa mereka? Orang munafik. Di awal surah Al-Baqarah itu ya dari 1 sampai 10 ya, itu menjelaskan tentang 3 bagian, 3 jenis manusia. Pertama adalah orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus sholata ya wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini menjelaskan sifat orang-orang yang beriman di awal ayat surat Al-Baqarah. Kemudian Allah berpindah menjelaskan orang-orang kafir. Bagaimana orang kafir dijelaskan? Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, wahai Muhammad, engkau peringatkan mereka atau engkau tidak ingatkan mereka, engkau dakwakan mereka atau tidak engkau dakwakan mereka, sama saja. Mereka tidak akan beriman. Lalu kenapa tetap didakwakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kalau Allah katakan innallazina kafaru, semua orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Engkau dakwakan atau tidak engkau dakwakan, tetap mereka tidak beriman. Tapi kenapa Nabi tetap berdakwah kepada mereka? Tugas Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul baligh, wahai Rasul sampaikanlah yang diturunkan kepada engkau. Tugas Nabi SAW adalah menyampaikan. Mau dia beriman atau tidak beriman, tugas beliau tetap harus menyampaikan. Yang kedua, di dalam ayat ini terdapat hiburan. Yakni apa namanya? Apa aja hiburan, jangan hiburan. Sebagai penyemangat, ya hiburan lah bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi engkau tetap saja berdakwah, itu tugas bagimu. Memang mereka itu tidak akan beriman. Itu apa namanya? Yakni pelipur lara bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hiburan bagi beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Mau engkau dakwakan mereka atau tidak engkau dakwakan mereka, memang tetap mereka tidak beriman. Jadi ya jalan saja. Ini hiburan.
Ini diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah. Ya, antum baca tafsir surat Al-Baqarah di ayat tersebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menjelaskan ini merupakan pelipur lara bagi seorang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mau engkau dakwakan atau tidak, tetap saja memang mereka tidak beriman. Kemudian yang ketiga jenis yang diterangkan adalah orang-orang munafik. Ya, di situ Allah sebutkan. Coba untuk lihat surah Al-Baqarah itu kan di awal-awal 1 sampai 10 ya, kalau saya nggak salah ingat. Dari 1 sampai 16 berarti. Ini berikutnya baru Allah pindah kepada orang-orang munafik. Ya, wa minan nasi tadi. Dan ada di antara manusia yang mengucapkan oleh lisan mereka, kami beriman kepada Allah dan hari kiamat, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Berarti kan menampakkan dia, si munafik ini, bahkan dia mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari kiamat. Tapi Allah katakan mereka bukan orang-orang yang beriman, karena batinnya menyembunyikan kekufuran kepada Allah dan hari akhir. Wa kana azhar dzalika nifaqan, kata Syekh Abdul Musin, kalau batinnya menyelisihi zahir yang nampak, wa kana azhar dzalika nifaqan, maka tampak bagi orang tersebut orang-orang munafik. Fahuwa min ahli darkil asfali minan nar, dan termasuk penghuni neraka yang paling bawah, yaitu kerak neraka. Ya, orang-orang munafikin dia berada di dasar neraka. Fi darkil asfali minan nar, kata Allah, mereka di dalam kerak neraka, yaitu neraka yang paling bawah. Maka hati-hatilah dari sifat kemunafikan. Ya, nanti kita bahas tentang definisi dan pembagian dari nifak. Ya, munafik ada munafik i'tiqadiyah, munafik keyakinan, ini yang bahaya. Ada munafik yaitu perbuatan. Tidak setiap munafik perbuatan menghantarkan dirinya kepada kemunafikan yang ada di batinnya. Ciri-ciri munafik yakni yang tampak seperti seseorang berdusta. Itu kan ciri orang munafik. Ya, Nabi mengatakan ayatul munafik salasun. Sudah azan ini? Ayatul munafik salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Nah, ini ciri munafik bukan i'tiqad, bukan keyakinan, tapi yang nampak, zahir. Ini ciri-ciri munafik ini. Contohnya apa? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dusta. Ah, ini ciri munafik, tapi bukan munafik i'tiqadiyah, bukan munafik yakni keyakinan, bukan. Tapi yang nampak, bukan munafik keyakinan. Kalau munafik keyakinan nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Allah. Tapi ini munafik yang bisa, ciri munafik yang bisa kita deteksi. Seperti ketika dia berbicara dusta. Ini ciri munafik. Tapi nggak bisa kita katakan dia orang munafik. Tapi ada ciri-ciri kemunafikan pada orang tersebut. Adapun batinnya kita tidak tahu. Kemudian wa idza tumina khana. Kalau diberi kepercayaan khianat. Dikasih kepercayaan dia berkhianat. Ini adalah ciri munafik. Ketiga, nah, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji diingkari, tidak ditepati. Ini ciri-ciri munafik. Kemudian ciri munafik lagi apa? Malas sholat isya dan subuh berjamaah di mana? Masjid. Ini ciri-ciri dari munafik. Makanya Nabi mengatakan athqalus sholati 'alal munafiq sholatul isya'i wa sholatul fajri. Kata Nabi SAW, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dengan sholat subuh. Ini paling berat bagi orang
munafik. Ini ciri munafik yang nampak. Ketika dia malas untuk sholat isya dengan sholat subuh. Kenapa memang mereka malas? Dingin bisa juga. Tidak dilihat oleh manusia. Tidak terlihat oleh manusia. Di zaman itu apalagi gelap. Tidak terlihat siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Karena mereka ketika sholat Allah sebutkan yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh wa idza qamu ila sholati. Orang munafik kalau mereka mendirikan sholat qamu kusala, mereka sholatnya dalam keadaan malas. Orang munafik kalau katakan kalau mereka sholat, mereka sholatnya kusala. Apa kusala? Malas. Kemudian ingin dilihat oleh orang lain. Kalau nggak kelihatan orang lain maka malas. Subuh dengan isya inilah yang tidak terlihat oleh orang lain. Gelap kan, gelap. Faktor lain mungkin dingin, ngantuk. Itu sholat, yakni sholat subuh. Itu ciri munafik yang bisa kita lihat atau tampak. Taib, kita selesaikan sampai di sini. Mimma yustafadu minal hadis. Baca terjemahnya antum Abu Aisyah. Di antara kandungan hadis ini adalah pertama, perintah untuk berperang demi terciptanya dua kalimat syahadat dan zakat. Syahadat dan zakat. Iya. Faidah yang pertama disebutkan al-amru bimuqatalati bil muqatalati ila husuli syahadatain was salati was zakati. Perintah untuk berperang, ya, perintah untuk yakni perang, memerangi orang yang enggan bersyahadat, orang juga yang tidak mau membayar zakat dan juga sholat. Maka diperintahkan untuk memerangi agar syahadat itu tegak, sholat itu tegak, dan membayar zakat tegak. Diperintahkan untuk memerangi orang yang nggak mau bersyahadat. Agar apa? Agar orang itu bersyahadat, bisa ditegakkan. Juga diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak mau sholat, agar sholat itu tegak. Dan juga memerangi orang yang tidak ingin membayar zakat, agar zakat itu tegak. Kalau tidak diperangi, syahadat akan hilang, sholat akan hilang, zakat pun akan hilang. Berarti orang yang tidak ingin sholat boleh diperangi atau tidak? Gak mau sholat, dia menolak, tidak ingin sholat, boleh nggak diperangi? Boleh tidak diperangi? Boleh. Apa dalilnya? Hadis ini dalilnya. Hadis 8 ini. Ketika seorang yang tidak mau sholat, ya tidak mau dia untuk melaksanakan sholat, maka boleh pemerintah untuk memerangi orang tersebut agar bertaubat dan melaksanakan sholat. Apalagi orang yang menolak syahadatain, maka boleh diperangi. Tapi tetap ada prosedurnya. Jangan pulang dari majelis ini ada orang yang nggak syahadat, antum bawa pisau, antum perangi dia, disuruh sama sanada katanya. Jangan. Sama sholat juga boleh diperangi. Makanya Nabi SAW ketika bersabda yusta'malu alaikum ummara'u, akan ada pemimpin-pemimpin yang menganyomi kalian, ta'rifuna wa tunkirunahu. Dari amalan pemimpin tersebut ada yang engkau ingkari, ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan lain-lain, ada yang engkau setujui. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat al-Imam yakni Muslim, akan ada nanti pemimpin yang menganyomi kalian, amalan mereka itu ada yang kau kenal, yaitu sesuai dengan syariat, setuju sesuai dengan syariat, ada yang kau ingkari. Berarti pemimpin itu ada yang full pengaturan sesuai syariat, ada yang bercampur sesuai dengan syariat dengan tidak sesuai syariat. Ya kan?
Kemudian apa kata para sahabat di situ? Apakah afala nunabithum, awai Rasulullah, boleh nggak kita tegakkan, yaitu kita hunus pedang-pedang kita kepada pemimpin tersebut? Apa kata Nabi? La, jangan, ma'aqamus sholat, selama mereka mendirikan sholat. Nabi menjelaskan di awal ada pemimpin-pemimpin yang nanti menyomi kalian, ada amalan yang engkau ketahui, ada yang engkau ingkari. Sahabat mendengar demikian, yakni bertanya, wahai Rasulullah, afala nudabidhum, boleh nggak kita hunus pedang kita? Boleh nggak kita memberontak kepada mereka? Kata Nabi, la, jangan, selama mereka menegakkan sholat. Berarti kalau mereka tidak menegakkan sholat, boleh diperangi nggak? Kita kan ingin berdalil bahwasanya ketika seseorang tidak mau sholat boleh diperangi. Hadis ini diantaranya. Kemudian kita bawa hadis yang lain tadi tentang pemimpin, nggak boleh diperangi selama mereka menegakkan sholat. Nah sekarang berarti difahami dari hadis ini, ketika mereka tidak sholat boleh untuk diperangi orang tersebut. Tapi kalau ingin memerangi pemimpin demikian, harus dilihat padanya pemimpin yang kufrun bawahan. Kekufuran yang jelas kita lihat, betul-betul kekufuran yang jelas kita lihat, bukan dari kabar-kabar atau isu-isu. Nah pemimpin kita mah jelas dia seorang muslim. Jelas pemimpin kita seorang muslim, tidak boleh diperangi atau ditumpahkan darahnya. Kalau melakukan kekufuran yang jelas, yang nyata, baru boleh diperangi. Tapi dijelaskan oleh ulama kita, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, kalau ingin memerangi pemerintah yang kufurnya jelas, nyata, dia nyembah berhala betul-betul di depan apa namanya? Di konferensi pers. Jelas ini dia menyembah berhala, jelas. Ini kan kekufuran yang nyata. Baru ingin diperangi, lihat dulu maslahatnya. Pertama, rakyat punya kekuatan enggak untuk ingin memerangi pemimpin yang demikian, yang dia jelas-jelas menyembah apa? Berhala, jelas. Dia menyembah berhala, jelas. Ini misal, kita nggak bicara negara tertentu, ya. Misal ada yang demikian. Kalau ingin memerangi, lihat ada maslahat apa namanya, rakyat punya kekuatan nggak untuk memerangi yang demikian. Kedua, maslahatnya ada nggak? Apakah menjadi kacau negara tanpa nanti tidak ada pemimpin dan yang lainnya? Maka harus dilihat pertimbangan hal tersebut. Kalau betul memang pemimpinnya melakukan kekufuran yang jelas, nyata sudah. Lihat masyarakatnya, rakyatnya bisa nggak melawan dia. Dan akhirnya ketika memberontak pada mereka, mereka yang lebih kuat, tertumpahlah darah kaum muslimin. Dan maslahatnya ada nggak? Bukannya dia lengser, malah orang Islam habis nantinya. Karena melawan tank, helikopter, pesawat jet, pesawat tempur, dengan pisau dapur, dengan panah racun nggak bisa. Akhirnya terjadi mudarat yang sangat besar. Kalau betul-betul ada yang terjadi. Tapi Indonesia terjadi nggak? Enggak. Alhamdulillah pemimpin kita muslim. Pemimpin kita adalah seorang muslim dengan berbagai macam kekurangan yang ada pada kita dan siapa mereka. Faedah yang kedua kita habisin. Bahkan perbuatan atas ucapan berdasarkan sabda beliau, jika mereka melakukan itu dan apa yang disebut sebelumnya adalah dua kalimat syahadat dan keduanya adalah ucapan. Ya, itlaqul fi'li 'alal qaul, dimutlakan di sini perbuatan atas ucapan. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan hal tersebut, syahadat, salat dan zakat. Padahal syahadat itu perbuatan atau ucapan? Ucapan. Kalaupun ingin dikatakan perbuatan lisan. Tapi dia adalah intinya ucapan. Tapi dimasukkan di dalam, dianggap dia sebagai perbuatan.
Maka Nabi mengatakan faiza fa'alu, kalau mereka sudah melakukan itu semua, masuk di dalamnya syahadat. Padahal syahadat itu adalah ucapan. Kalau ingin dikatakan perbuatan, perbuatan lisan. Tapi intinya dia adalah ucapan. Toib, yang ketiga, lanjut. Yang ketiga, penetapan hisab atas segala perbuatan pada hari kiamat. Ya. Faidah yang ketiga, adanya dalil atau validnya nanti diantara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adanya hisab atas amalan di hari kiamat. Adanya hisab, dan ini merupakan akidah kita yang wajib kita yakini, nanti di hari kiamat ada hisab. Apa itu hisab? Perhitungan amalan seorang hamba. Nanti terjadinya di hari kiamat, dihisab. Yang keempat, barang siapa yang menolak membayar zakat, maka dia diperangi karenanya sampai dia mau membayarnya. ya, anna manimtana, siapa saja yang menentang, tidak ingin membayar zakat, qutila, maka diperangi sampai mereka mau membayar. Kalau ketika diperangi sudah selesai, nyerah, kami ingin bayar zakat, maka diperanginya selesai. Tapi kalau nggak mau, tetap diperangi. Kalau dia yakni bertobat, baik saya akan membayar zakat, maka tidak lagi diperangi, sudah selesai. Ya. Tapi kalau dia nggak mau, tetap diperangi sampai mereka mengakui akan kewajiban zakat. Yang kelima, barang siapa yang menampakkan keislaman, maka hal itu diterima diri darinya. Adapun hakikat perkaranya diserahkan kepada Allah. iya, anna man azharul Islam, siapa saja yang menampakkan keislaman, qubila minhu, diterima sudah Islamnya. Adapun yang kita terangkan, batinnya diserahkan kepada Allah. Ini kan sama dengan pelajaran kita ketika membahas tentang kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Batin mereka diserahkan kepada siapa? Allah. Ketika mereka menampakkan keislaman, maka kita terima dia sebagai seorang muslim. Sudah, itu saudara kita sebagai muslim. Ya, jangan kita menganggap yang tidak-tidak. Ya, dan kita menganggap yang tidak-tidak ketika seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam. Ya, karena ingin kawin kah atau yang lain, jangan, sudah. Kita anggap dia sebagai seorang muslim. Hatinya diserahkan kepada Allah. Bisa jadi nanti dia murtad atau yang lainnya. Memang ada kan, setelah kejadian baru kita tahu orang itu masuk Islam, ternyata ingin nikah. Ada, setelah kejadian baru kita tahu. Nah, berarti dia masuk Islamnya hanya ingin nikah saja. Setelah 2 hari dari nikah dia kembali murtad. Ada yang demikian, ada. Tapi ketika dia masuk Islam, di detik itu nggak boleh kita berprasangka. Jangan-jangan ini orang ingin ini atau ingin itu, nggak boleh. Kenapa? Batinnya diserahkan kepada Allah. Kita biasa tahu setelah kejadian, oh ternyata dia hanya ingin harta. Ternyata dia masuk Islam hanya ingin harta. Itu pun indikasi kuat. Tapi kita kan juga nggak tahu secara pastinya. Itu indikasi kuat. Dia murtad karena ingin menikahi wanita tersebut saja ternyata. Itu indikasi yang nampak. Secara jelasnya tanyalah, kenapa Bapak murtad? Kenapa Bapak murtad? Kalau ingin jelas tanya, kenapa Bapak murtad? Sayang sekali kenapa Bapak bisa murtad. Nah, itu lihat. Butuh pembinaan bagi para mu'allaf ini, butuh kita bina. Kalau kita dengar ada tetangga atau ada saudara yang baru masuk ke dalam agama Islam, tolong diperhatikan keislaman mereka, keyakinan mereka diperhatikan. Makanya mu'allaf ini dia juga berhak mendapatkan harta apa? Zakat. Itu sebagai ta'lif untuk menguatkan mereka itu. Ya, kita beri dia misalkan fasilitas, kasih dia uang, bantu dia, kasih dia sepeda motor kalau dia tidak punya sepeda motor, kasih dia pekerjaan. Karena biasanya ketika seorang jadi mu'alaf, dikucilkan dari keluarganya karena telah murtad.
bahasa si kafir, dari agama mereka. Kita perhatikan, kasihan. Ya, para mu'alaf ini perhatikan baik keduniaannya dan yang terpenting adalah agamanya. Kalau kita punya tetangga mu'alaf, kita perhatikan dia, kita tegur, kita sapa, kita ajak dia mengenal agama Islam agar mereka bisa istiqomah. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja bukan mu'alaf, sesama kaum muslim sama para sahabat. Ada kali Nabi SAW memberikan ghanimah kepada sahabat yang baru masuk ke dalam agama Islam lebih banyak dibandingkan kaum muhajirin. Nabi SAW, ya, di Bukhari diantaranya, Nabi memberikan yang baru-baru ini masuk Islam dikasih banyak. Yang muhajirin nggak dikasih, yang sudah lama nggak dikasih. Kan timbul di hati para sahabat, yakni kenapa sih kita tidak dikasih? Nabi mengatakan orang-orang yang tidak aku kasih harta ghanimah imannya lebih bagus, lebih baik daripada orang yang aku kasih. Gembira nggak yang nggak dikasih? Nih. Mending mana nih? Dikasih harta karena masih baru, nih nggak dikasih. Selain Nabi mengatakan orang yang tidak aku beri harta imannya lebih bagus daripada orang yang diberikan harta. Senang nggak kira-kira? Senang. Yang mentazkiyah, yang merekomendasi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu yang merekomendasi. Nabi memberikan orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam sebagian harta lebih banyak dibanding yang lama-lama agar menguatkan keislaman mereka itu. Apalagi yang mu'alaf. Perhatikan, kita dengar sebagian di sini banyak juga mu'alaf yang kembali lagi murtad. Ya, ini saran saya kepada tokoh-tokoh agama, khususnya kepada Majelis Ulama Indonesia yang ada di sini, untuk memperhatikan para mu'alaf yang ada di sini, memberikan yakni suplemen ilmu kepada mereka. Diperhatikan mereka agar mereka istiqomah, agar mereka kuat di dalam berislam. Boleh juga kita kasih dia uang, fasilitas dunia agar mereka istiqomah. Karena biasanya mu'alaf itu kalau dia jujur betul-betul ujiannya berat. Banyak kita dengar dari mu'alaf ini ujiannya berat. Ada yang langsung lumpuh, ada yang stroke, ada yang usahanya langsung bangkrut. Barangkali itu bentuk kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Ingin dihapuskan dosanya, ingin diuji. Betul nggak keislaman engkau itu jujur atau tidak? Bisa jadi ini ujian kepada para mu'alaf. Coba dengar deh mu'alaf, ujiannya rata-rata yakni berat dan sulit. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Ditinggal keluarganya, ditinggal anak, ditinggal suami dan istrinya, dan seterusnya. Lanjut yang kelima. Keenam, dua kalimat syahadat saling berkaitan satu sama lain. Keduanya harus ada bersamaan. Iya, at-talazum. At-talazum itu keterikatan. Baina syahadatain, di antara dua syahadatain. Di antara dua syahadat, kan syahadat ada dua. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syahadat kepada Allah konsekuensinya bertauhid. Syahadat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam konsekuensinya ittiba, yaitu mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama Islam. Dia saling berkaitan, terkait. Wa annahu la budda minhuma ma'an. Harus dua ini berjalan bersama. Nggak bisa orang hanya bersyahadat saja tapi nggak mau mengakui kerasulan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Enggak, iya saya bersyahadat saja deh. Ketika ditalkin di Masjid Agung misalkan, asyhadu alla, terus ketika ditalkikan wa asyhadu anna Muhammadan, enggak, yang ini enggak. Ini enggak mau. Saya enggak mau kalau yang ini. Kalau yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, saya mau, setuju. Tapi yang kedua enggak mau. Enggak mau saya. Diterima nggak keislamannya? Nggak, harus bersama.
Saya mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi kalau Allah satu, saya enggak. Ada yang lain, ada Tuhan jahat, ada Tuhan baik, Tuhan siang, Tuhan malam. Tapi Muhammad SAW saya sudah baca biografinya, perfect, memang ini manusia yang paling sempurna, saya akui. Tapi kalau Allah itu hanya satu, enggak mau, tidak bisa. Maka tidak dianggap sebagai seorang Muslim. Sama juga dengan yang tadi, mengakui Allah itu Esa. Tapi kalau yang Muhammad, tar dulu, enggak. Yang ini tolong kasih saya waktu deh. Saya ingin berpikir terlebih dahulu, tolong kasih diskon sedikit. Tapi kalau mengesahkan Allah, iya, saya sholat nanti. Habis ini saya sholat, saya bayar zakat, saya punya duit, saya mau haji. Tapi yang Muhammad Rasulullah, ntar dulu deh, ntar. Kasih saya waktu 40 tahun, 50 tahun. Sampai saya betul-betul ikrar Muhammad adalah utusan Allah. Ini nggak bisa, dia harus berjalan bersama, beriringan. Tapi kalau Muhammad, dia nggak mau, tidak dianggap sebagai seorang Muslim. Dan Nasrani lah satu-satunya yang tidak pernah, setahu kita, menamakan anaknya atau apa dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Adam, Nasrani ada nggak? Namanya Adam? Banyak. Ibrahim ada. Isa, Abraham, Musa ada. Yakni Yunus, Yusuf ada. Orang Nasrani namanya Yusuf ada. Ada Yusuf, Yakub. Dia mau. Tapi kalau Muhammad, periksa di Manado, dong. Tempat mereka di sini, lihat. Ada nggak di antara mereka menamakan dengan Muhammad? Allahu a'lam. Kalau yang lain, nama lain dia ada. Mau dia Adam, Yunus, Yusuf, Abraham, Ibrahim, banyak sekali. Adam apalagi sangat. Tapi Muhammad SAW jarang, belum pernah saya dengar. Punya teman dari SD sampai kuliah yang Nasrani namanya Muhammad nggak ada. Romel ya banyak. Murtad setelah dia masuk dalam agama. Oh, yang Islam murtad, namanya tetap Muhammad. Aduh, ini bikin malu. Muhammad. Dia namanya Muhammadong. Hah? Muhammadong. Ah. Karena dia murtad nih, ada satu bantuan. Karena dia murtad, tetap namanya ditambah, namanya tetap Muhammad tapi ditambahin dong. Namanya dia Muhammad dong. Dia Bugis. Namanya waktu dia masih Muslim. Iya, masih Muslim. Sebelum murtad. Namanya Muhammadong. Muhammadong. Iya. Sama dengan Korea tahun berapa itu, Ustaz? Ada Korea tahun berapa itu? Korea tahun Muhammadong ya. Korea tahun berapa itu? Ada namanya Korea Muhammadong. Muhammadong. Iya. Terus ini orang ini namanya Muhammadong karena dia orang Bugis. Maksudnya Muhammadong itu Muhammad kan, nabi kita. Iya. Maksud dia menamakan itu orang tuanya, iya. Muhammadong. Dia orang Bugis, Ustaz. Setelah dia murtad, namanya pendeta Muhammadong. Jadi ada yang namanya Muhammad, itu pun ada dong-dongnya. Tapi karena dia murtad, yang asli Nasrani nggak ada. Yakni ketika dia murtad, nama itu dibawa berarti ada. Tapi yang asli nggak kita temukan namanya Muhammad dari lahir. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bencinya mereka kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Yahudi ada nggak Muhammad? Apalagi dia itu, saya yakin. Apalagi dia, itu orang paling narsis di muka bumi itu. Satu, Yahudi. Tahu narsis nggak? Apa narsis bahasa sini ya? Narsis itu pede, gitu nggak? Narsis betul dengan dirinya, itu percaya diri tingkat tinggi adalah orang-orang Yahudi ini. Sampai mengatakan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Itu narsisnya, percaya diri tingkat tinggi. Dan mereka nggak mengenal namanya memasukkan orang lain ke dalam agama Yahudi, nggak ada mereka. Sudah nih kaum kita saja, nggak perlu tambahan. Kita tidak perlu tambahan. Jadi Yahudi orang-orang yang narsis, bukan magdub dia. Dia adalah orang-orang yang magdub, orang yang apa magdub artinya suka dibaca di surah Al-Fatihah, nggak sah sholatnya. Apa magdub? Dimurkai. Magdub ini adalah siapa?
Yahudi. Kalau ad-dhalin adalah Nasrani. Kenapa dia dimurkai Yahudi ini? Dia tahu ilmunya tapi gak diamalkan. Kenapa Nasrani yakni sesat? Yakni mereka beramal tanpa ilmu. Di antara bentuk beramalnya Nasrani tanpa ilmu, mentuhankan siapa? Isa bin Maryam. Itu semua nggak ada dalilnya Isa adalah sebagai Tuhan. Kalau Yahudi dia dimurkai, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu Yahud. Dan dalam tafsiran surat Al-Fatihah magdub. Nasrani dia sesat, dia beramal tanpa ilmu. Kaum muslimin di tengah. Apa di tengahnya? Berilmu dan beramal. Kaum muslimin di tengah. Ini yang wasat pertengahan. Idealnya kita berilmu dan beramal. Menyelisihi Yahudi yang hanya punya ilmu tapi nggak punya amal. Menyelisihi Nasrani punya amal nggak punya ilmu. Kita di tengah. Berilmu dan beramal. Makanya kata ulama kita yaitu Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan orang-orang berilmu dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengamalkan ilmunya serupa dengan Yahudi. Antum catat ini kata Sufyan ibnu Uyainah. Perkataan ini dinukil diantaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Iqtida Siratil Mustaqim. Kata Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan ulama-ulama kita alladzina la ya'malun syabahun bil yahud. Para ulama kita yaitu orang-orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya serupa dengan siapa? Yahudi. Yang sudah pada ngaji, yang sudah pada nuntut ilmu, yang sudah belajar, tidak mengamalkan ilmunya serupa dengan siapa? Yahudi. Para ulama kita dari kalangan kaum muslimin maksudnya, kata Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian beliau mengatakan wa ubaduna, dan ahli ibadah kita. Itu dari kita maksud dari kalangan kaum muslimin. Yang beramal tanpa ilmu syabahun bin Nasoro, serupa dengan orang-orang Nasrani. Emas nggak itu perkataannya? Itu patut dicatat dengan tinta emas, kata Sufyan ibnu Uyainah. Perkataan beliau ini dinukil diantaranya ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku beliau Iqtida Siratil Mustaqim. Beliau mengatakan para ulama kita kaum muslimin yang tidak beramal dengan ilmunya serupa dengan Yahudi. Orang Yahudi mereka berilmu tapi tidak beramal. Konsekuensinya apa? Berilmu tidak beramal, apa konsekuensinya? Dimurkai. Magdub alaihim. Nasrani mereka beramal tanpa ilmu, jadinya sesat. Mereka beramal, mereka membuat bid'ah rohbaniyah atau rohbaniyah, yakni mensucikan diri, tidak menikah, bersemedi di rumah-rumah ibadah mereka, nggak kawin. Kan ada ini rohbaniyah ibtada'uha kata Allah, yang mereka berbuat bid'ah dalam rohbaniyah itu adalah bid'ah yang dibuat oleh Nasara rohbaniyah ini. Yang mereka suka berkelana, keliling-keliling khuruj, keliling dunia, lalu beribadah di tempat-tempat mereka, tidak menikah dan yang lainnya. Tapi ketika dibongkar depan tempat ibadahnya terdapat tulang-tulang bekas aborsi. Itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani diantaranya. Ya, jadi kita di tengah berilmu dan beramal, insyaallah taala. Satu lagi yang ke-7, bayan. Lanjut. Penjelasan tentang Dari dulu, dari zaman dahulu sampai ulama yang sekarang,
Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan dirinci. Lihat kenapa dia meninggalkan sholat, apa karena malas? Kalau karena malas tidak kufur. Ini perselisihan bagi orang yang meninggalkan sholat. Saking pentingnya masalah sholat. Ini kita sebagai orang tua kasih tahu istri, anak kita akan wajibnya ini adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Disinilah terjadi apa? Perselisihan. Siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Saking pentingnya kedudukan sholat. Bahkan yang pertama kali ditanya di antara pertanyaan hari kiamat adalah masalah sholat. Apa kata Nabi? Inna awala ma yuhassabul abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, akan baik sairu amali, akan baik seluruh amalannya. Kalau sholatnya buruk, akan buruk amalannya yang lain. Ini tentang sholat. Harus diperhatikan. Kita sebagai imam, sebagai pemimpin, kita ini presiden di rumah kita, ingatkan istri dan anak kita tentang sholat. Nggak boleh lepas dan tidak boleh bosan. Makanya Allah katakan fastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, betul-betul sabarlah, betul-betul sabarlah. Sabar yang sangat sabar di dalam memerintahkan salat. Wastabir, Allah katakan wastabir dalam bahasa Arab ini sabar yang betul-betul ketika memerintahkan keluarga untuk salat. Berarti tidak boleh bosan, dan kemungkinan untuk dilalaikan, untuk diakhirkan mungkin waktunya besar. Makanya Allah katakan wastabir 'alaiha, betul-betul sabarlah engkau dalam memerintahkan salat. Berarti keluarga itu, tak istri atau anak dan yang lainnya, semoga Allah lindungi kita dari sifat demikian, berpotensi untuk melalaikan atau meninggalkan sholat. Maka Allah katakan sabar betul-betul, terus menerus perintahkan untuk sholat. Sudah diperintahkan saja masih lalai, minimal terlambat waktunya, mengakhirkan waktunya. Ustaz sudah terlambat, lain ini majelis ilmu, yaitu isya itu afdolnya diakhirkan, nanti jam 1 kita sholat. Itu udah nggak sah. Nggak, sebentar lagi kita sholat, tenang. Yaitu pentingnya memerintahkan keluarga untuk sholat. Betul-betul itu berarti Allah berwasiat wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, betul-betullah engkau sabar, sungguh-sungguhlah sabar engkau dalam memerintahkan sholat itu. Banyak kaum muslimin mereka pada hari ini, semoga Allah memaafkan kita dan mereka, melalaikan sholat atau meninggalkan sholat. Namun berharap pemimpin yang adil. Mustahil ketika rakyatnya jauh dari syariat Islam menginginkan pemerintahan yang mengamalkan murni syariat Islam. Makanya tegakkan dulu daulah Islam pada diri kita, nanti Allah akan tegakkan daulah Islam itu pada negara atau pemimpin kita. Ya Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Iya. Iya. Orang yang meninggal laki-laki berarti ya, yang sholat di rumahnya sah atau tidak. Maka insya Allah Ta'ala yang kita ketahui sah sholatnya, namun dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Makanya itu hadis tadi Nabi ingin membakar itu orang yang meninggalkan masjid-masjid mereka lalu sholat di rumah-rumah mereka, dalil akan wajibnya
sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki maka wajib baginya untuk sholat berjamaah. Walaupun sebagian ulama diantaranya madhab Syafi'iyah mereka berpendapat sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, makanya banyak dari sebagian mereka yang tidak sholat berjamaah karena beralasan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Padahal yang betul dari pendapat ini adalah sholat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib. Ini pendapat yang rajih, yang kuat, didasarkan oleh firman Allah Ta'ala. Allah katakan warka'u ma'arraki'in, diantaranya warka'u ma'arraki'in, rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya adalah sholat berjamaah. Dan juga Nabi yang mulia SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali ketika beliau sedang sakit. Ya, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, sungguh diantara kami para sahabat sampai ada orang yang sedang sakit dipapah, digotong oleh sahabat-sahabat yang lain untuk sholat di mana? Di masjid. Berarti menandakan sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Namun ketika mereka meninggalkan sholat berjamaah tetap sah sholatnya, namun dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah tersebut. Ya, Allahu a'lam. Yang lain? Ya, Usman, tafadhol. Bismillah. Cewek, kawinin aja. Ya, terus. Antum mau ajar dia ngaji? Jangan. Oh, jangan, nggak boleh. Kenapa? Oh, sudah berjanji ingin mengajari mu'allafah, seorang mu'allaf yang cewek, maka wajib yakni dibatali janjinya, nggak boleh. Kasih tahu atau antum cari yakni mahasiswi yang lain yang faham betul tajwid, boleh ajari ini mu'allaf, ya. Jangan antum mengajari dia di kosan, ngajar ngaji, nggak boleh. Nanti antum diajarin setan di situ. Maka wajib diingkari janjinya, tidak boleh ditepati karena berkaitan dengan perbuatan maksiat dan dosa, maka tidak boleh ditepati janji tersebut. Ya, jangan ya. Udah, nggak boleh lagi. Iya. Mau ikut ngajar juga? Gimana kayak di Insta mereka ngajar di masjid pembinaan dengan mahasiswi dalam masjid, terus tidak ada batasan kadang-kadang ini masih dosa, mengalir dosa atau bagaimana? Iya, selayaknya ketika idealnya seorang wanita yang mengajar adalah wanita juga ketika pelajaran tajwid atau yang lainnya. Kenapa? Karena tajwid itu butuh melihat mulut. Ya, ini butuh melihat mulut. Ketika seorang laki-laki yang mengajar tidak aman dari fitnah ketika melihat mulut ibu-ibu atau gadis-gadis yang lainnya. Ya, ini dicari seorang wanita yang ahli dalam tajwid dan yang lainnya mengajar wanita, karena dia butuh melihat. Yakni ketika mempelajari makhorijur huruf misalkan, ya. Dan para sahabat itu ketika yakni disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ketika berbicara dengan para sahabiat istri-istri Nabi SAW, min wara'i hijabin, mereka berbicara di balik hijab. Sama juga ketika Aisyah meriwayatkan hadis kepada para tabi'in murid-muridnya yang cowok di balik apa? Hijab. Di balik hijab, di balik tabir ketika menyampaikan riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Aisyah termasuk sahabiat yang faqih, yakni yang banyak juga meriwayatkan hadis. Ketika menyampaikan pada para tabi'in di balik tabir, ya, tidak aman dari fitnah ketika laki-laki pasti memiliki apa? Syahwat terhadap
wanita, pun sebaliknya wanita memiliki syahwat terhadap laki-laki. Maka di pengajian-pengajian ya kami himbau kepada kita dan yang lainnya untuk memisahkan antara laki-laki dengan wanita dan dipasang apa ini namanya hijab tabir. Ini agar tidak terjadi fitnah atau menimbulkan fitnah. Iya, ibu-ibu yang sudah umur 70 tahun yang nggak terfitnah sama ustadznya. Tapi ustadznya ketika melihat usia 18 tahun bening, ngomongnya, "Ustadz ini bagaimana Ustadz?" Ya, KUA ini sudah KUA. Pokoknya KUA jawabannya. Terfitnah dan syaitan ya ini pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, lama-lama dari mata turun kemana? Turun ke hati, datang ke Pajihat, ke KUA. Ini tutup. Yang hendaknya ditutup antara laki-laki dengan wanita, apalagi dalam mengajar. Apalagi tadi pelajaran kajian tajwid seperti itu hendaknya dicari seorang wanita jugalah yang mengajar. Namun harus kenapa? Iya, bisa berdosa kalau dia melihatnya dengan syahwat. Ya, makanya qulil mu'minin, kata Allah, katakanlah kepada laki-laki yang mukmin, ayaguddu, tundukkanlah absarahum, tundukkanlah min absarihim, tundukkanlah yakni pandangan-pandangan mereka. Wa qulil mu'minat, dalam surat An-Nur, katakan kepada wanita-wanita mukminah ayagdudna min absarihinna, hendaklah wanita mukminah ini menundukkan pandangan mereka. Ya, dan ada sedikit buku tipis dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang rusaknya pendidikan yang terjadi ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Terjadi percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, yakni tentang mudarat dari ikhtilat percampur bauran laki-laki dan perempuan di dalam pendidikan atau di dalam sekolah dan yang lainnya. Ya Allahu a'lam. Yang lain. Ya, Pejahat. Setelah kita sholat berjamaah di masjid laki-laki, kemudian saya pulang, berarti istri dan anak perempuan saya minta sholat berjamaah. Iya. Apakah keutamaan yang kita dapatkan seperti sholat berjamaah itu sama seperti kita bimbing anak istri pulang berjamaah? Istri suruh bimbing untuk sholat berjamaah, saya ulangi sholat. Iya, sholat sunnah. Apakah keutamaannya sama? Berjamaah tadi lagi di masjid dan kita mungkin berjamaah dengan keluarga begitu? Tidak, lain kan berjamaahnya antum di masjid itu sholat wajib. Adapun yang kedua itu hanya sholat sunnah. Jadi misalkan kita sudah sholat berjamaah di masjid, ingin ngajari anak istri kita sholat berjamaah lagi di rumah, maka insya Allah diperbolehkan. Dengan syarat kita sudah sholat terlebih dahulu wajib di mana? Di masjid. Maka diperbolehkan, niatnya berarti niat sholat sunnah, bukan niat sholat wajib. Ya, yang tidak boleh adalah kita sholat berjamaah di masjid bersama istri dan anak. Ingin lebih soleh dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saja tidak pernah sholat wajib berjamaah dengan istri dan anaknya, beralasan ingin mengajari mereka, tapi sholat berjamaah di rumahnya nggak pernah. Ya, Nabi SAW sholat di mana? Di masjid. Hendaknya kita kok ingin mengajari mereka, sholat dulu kita ke masjid, lalu pulang. Ingin sesekali, yakni sholat dengan mereka diperbolehkan. Jangan sering-sering. Ya Allahu a'lam. Jadi jangan bikin musolah di rumah untuk sholat berjamaah, jangan bikin musolah di rumah untuk sholat berjamaah suami dengan istrinya, jangan. Untuk sholat wajib gitu ya berjamaah, jangan. Tapi bikin musolah di rumah untuk sholat sunnah boleh. Kalau sholat taraweh boleh, berjamaah di rumah diperbolehkan. Ya Allahu a'lam. Yang lain? Ya. Iya. Iya, boleh memerangi firqah-firqah sesat, misalkan seperti orang-orang yang mengingkari yakni kewajiban sholat dengan alasan tertentu, maka boleh diperangi tetap dengan pemerintah yang memerangi mereka. Bahkan di antara pemerintah yakni raja-raja kaum muslimin dahulu, mereka memerangi atau membunuh
orang-orang yang berpemahaman menyimpang dari akidah Ahlussunnah ada, ya. Seperti misalkan Ja'ad bin Dirham yang disembelih ketika hari Idul Kurban oleh raja pemerintah ketika itu, maka diperbolehkan asal yang bergerak adalah pemerintah, bukan individu masyarakat tertentu, ya. Seperti tokoh-tokoh kebid'ahan di zaman dahulu, sebagian mereka ada yang disembelih oleh siapa? Pemerintah kaum muslimin. Untuk menjaga akidah kaum muslimin, maka disembelihlah sebagian tokoh-tokoh kebid'ahan di zaman tersebut. Dan ini ma'ruf, bisa kita dapati kabar tersebut di buku-buku sejarah yang dikarang oleh para ulama kaum muslimin. Allah alam, barangkali cukup sampai di sini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.